Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume buku yang berjudul Rahasia Keagungan Tiga Masjid. Berikut sejarah tiga masjid. Yang pertama, sejarah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan salah satu masjid yang dimuliakan. Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah kalian berkunjung kecuali pada tiga masjid, yaitu Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina." Bahkan Rasulullah juga bersabda, beribadah di Masjid Nabawi pahalanya akan dilipat gandakan hingga 1000 kali lipat. Karena itulah tak heran sebagai besar umat Islam yang pernah berkunjung ke Madinah senantiasa menyempatkan diri untuk beribadah di masjid ini. Bahkan pada musim haji, jutaan umat Islam di seluruh dunia berusaha melaksanakan salat sebanyak 40 kali atau arba'in di masjid ini selama 8 hari demi memperoleh keberkahan. Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun Rasulullah di Madinah setelah masjid pertama Quba, sekitar 2 mil dari Madinah. Berikut yang kedua, Masjidil Haram. Masjidil Haram merupakan masjid pertama kali yang dibangun di atas muka bumi ini. Masjidil Haram ini dibangun oleh para malaikat. Masjidil Haram dibangun jauh sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Haram merupakan refleksi dari rumah di surga yang bernama Baitul Ma'mur. Di dalam Masjid Haram ini terdapat rumah Allah, Baitullah, yakni Ka'bah. Walau demikian, bentuknya tidak seperti yang ada sekarang ini. Bangunan yang ada saat ini merupakan pengembangan dari bangunan Masjidil Haram yang dilakukan oleh Qaidul Haramain atau pelayanan dua tanah suci, yakni Raja Arab Saudi. Adapun dahulunya Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan putranya Ismail, dan bangunan itu adalah meninggikan pondasi Ka'bah yang terpendam sekian lama pasca zaman Nabi Adam alaihissalam. Setelah pembangunan Ka'bah, maka selanjutnya dilakukan pembangunan Masjidil Haram. Tujuannya untuk memudahkan umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah selama di tanah suci. Tahapan-tahapan pembangunan dan renovasi serta perluasan Masjidil Haram juga terus dilakukan. Konon renovasi pertama Masjidil Haram dilakukan pada 692 Masehi. Sebelum renovasi tersebut, tembok terluar dari masjidil ditinggikan dan langit-langit masjid pun dibangun. Saat itu Masjidil Haram masih merupakan area kecil terbuka dengan Ka'bah yang berada di tengah-tengahnya. Hingga akhir tahun 700 Masehi, pilar tua yang membuat dari kayu dari masjid telah diganti dengan pilar marmer, dan bagian sisi masjid sebagai tempat salat dilebarkan pada kedua sisinya bersama dengan dibangunnya menara. Masjid kembali direnovasi pada 1570 Masehi oleh arsitek pribadi Sultan Salim II dan membuat penggantian atap yang semula hanya berupa lapangan datar dengan menambahkan kubah-kubah yang didekorasi dengan kaligrafi di dalamnya. Pemberian pilar-pilar tambahan yang baru, pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwa tahun 1570 merupakan tahun awal dan penambahan elemen arsitektur pada masjid. Yang ketiga, berikut sejarah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu bangunan utama yang terdapat dalam kompleks Masjid Al-Aqsa, bagian selatan dengan ciri khas kutbah timahnya yang berwarna abu-abu. Al-Jami Al-Aqsa sering dianggap sebagai Masjid Al-Aqsa itu sendiri, walaupun sesungguhnya nama Masjid Al-Aqsa merujuk kepada keseluruhan kompleks yang di dalamnya terdapat beberapa bangunan penting, seperti Al-Jami Al-Aqsa itu sendiri. Khutbah As-Sakrah
Musalla Al-Marwani, Quba Al-Miraj, Quba As-Silsilah, Quba An-Nabi dan bangunan-bangunan lainnya. Al-Jami Al-Aqsa pertama kali dibangun pada masa Umar bin Khattab, meskipun beberapa pendapat menyatakan bahwa masjid ini dibangun pada masa kekhalifahan Umayyah setelah gempa bumi tahun 746. Masjid ini hancur seluruhnya dan dibangun kembali oleh Khalifah Abbasiyah Al-Mansur pada tahun 754 dan dikembangkan lagi oleh penggantinya Al-Mahdi tahun 780. Gempa berikutnya menghancurkan sebagian besar Al-Jami Al-Aqsa pada tahun 1033, tetapi 2 tahun kemudian Khalifah Fatmiyah Ali Az-Zair membangun kembali masjid ini yang masih tetap berdiri hingga saat ini. Berikut 9 keistimewaan Masjid Nabawi. Yang pertama, faktor unta Nabi Muhammad SAW. Sebelum menjadi masjid yang begitu besar seperti sekarang, dahulu Nabawi merupakan lahan kosong dengan sejumlah pohon kurma yang tumbuh di atasnya. Lokasi pembangunan masjid ini merupakan tempat pemberhentian pertama unta yang didatangi Rasulullah ketika tiba di Madinah. Kedua, pernah terbakar api. Beberapa ratus tahun setelah didirikan, Masjid Nabawi sempat terbakar. Api yang berkobar menghancurkan atap, tiang masjid hingga dinding pembatas makam Nabi Muhammad SAW. Tetapi kemudian rumah suci itu segera direnovasi oleh para pemimpin negara Muslim. Yang ketiga, tempat pertama yang dialiri listrik di Jazirah Arab. Ketika kerajaan Ottoman memperkenalkan listrik di Jazirah Arab, tempat pertama yang menikmati listrik merupakan Masjid Nabawi. Masjid ini mulai menyala sekitar tahun 1909. Keempat, ukuran masjid lebih luas dari kota kuno Madinah. Saat pertama kali dibangun oleh Rasulullah, Masjid Nabawi berukuran sekitar 50 meter kali 50 meter. Namun seiring perkembangan zaman serta makin banyak jamaah yang datang, masjid terus diperluas. Kini luasnya mencapai lebih 100.000 meter persegi. Masjid Nabawi sendiri sekarang bahkan berkali-kali lipat lebih luas dari kota Madinah di masa lampau. Ukurannya dan makam Baqi yang pada masa Nabi disebut ada di pinggir Madinah, tetapi sekarang lokasinya sudah dekat dengan Masjid Nabawi. Yang kelima, ada makam kosong di ruang Nabi. Adanya makam kosong yang berdekatan dengan lokasi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dikebumikan ini telah lama melegenda. Kabar mengenai makam kosong itu sebenarnya disiapkan untuk Nabi Isa alaihissalam pun masih di simpang siur. Yang keenam, kubah masjid dulunya sempat berwarna ungu. Kubah terkenal di Masjid Nabawi pernah dicatat berwarna ungu sekitar 150 tahun lalu. Ungu dipilih karena kabarnya warga Arab di wilayah Hijaz menyukai warna tersebut. Yang ketujuh, punya 3 mihrab. Mihrab merupakan bagian dari masjid yang dipakai imam untuk memimpin salat. Biasanya masjid mempunyai 1 mihrab saja, tapi tidak dengan Nabawi. Ada 3 mihrab di sana. 1 mihrab yang kini digunakan sang imam pemimpin salat berjamaah. Mihrab lainnya adalah Sulaimiyah yang dibangun atas perintah Sultan Sulaiman untuk Imam Hanafi memimpin sholat. Sedangkan satu lagi adalah mihrab untuk Imam Maliki yang dulunya sering ditempati Rasulullah untuk memimpin salat. Yang ke-8, isi barang di kamar Fatmiyah kini
kini ada di Istanbul. Barang-barang milik Nabi Muhammad SAW dulu disimpan di dalam kamar Fatimah ketika Madinah dikepung saat Perang Dunia Pertama. Panglima Utsman memerintah untuk memindahkan barang tersebut ke Istanbul. Sekarang benda-benda di kamar Fatimah bisa dilihat di Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Yang ke-9, banyak tanda rahasia. Ternyata beberapa sisi Masjid Nabawi memiliki tanda rahasia. Beberapa pilar ditandai secara khusus untuk meningkatkan tempat itu di masa lalu. Adalah di lokasi yang penting. Yang berikut perkembangan ekonomi Masjid Nabawi. Pada masa pemerintahan Rasulullah, zakat usr atau zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan merupakan dua pendapatan yang utama dan terpenting. Zakat dan usr merupakan kewajiban agama dan termasuk salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk keperluan umum negara. Berikut keistimewaan Masjidil Haram. Pertama, saf melingkar. Berikut masjid ini berbentuk persegi dan dibangun mengelilingi Ka'bah, memiliki tiga lantai. Yang berikut memiliki luas sekitar kurang lebih 656.000 meter persegi dan memiliki 7 buah menara. Berikut keistimewaan masjid ini adalah salat di masjid ini lebih utama dari salat sebanyak 100.000 kali di masjid lain. Yang berikut keutamaan Masjidil Haram. Yang pertama, Masjidil Haram merupakan tempat suci bagi penduduk Hijaz. Yang kedua, Masjidil Haram adalah masjid tertua di dunia. Yang ketiga, Masjidil Haram terdapat makam 70 nabi. Yang keempat, terdapat aturan khusus yang harus ditaati menyangkut Masjidil Haram dan kota Mekah. Berikut keutamaan Masjidil Al-Aqsa. Masjidil Al-Aqsa adalah nama yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tempat persinggahan Isra Miraj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Masjidil Al-Aqsa merupakan tempat yang diberkahi Allah. Yang keempat, kiblat pertama umat Islam. Yang kelima, wilayah yang akan dibebaskan oleh orang-orang beriman. Yang keenam, Masjid Al-Aqsa disebut juga dengan sebagai tempat yang disucikan. Yang terakhir, Masjid Al-Aqsa adalah wilayah dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Rahasia Masjid Al-Aqsa. Yang pertama, Al-Aqsa pernah dibakar. Yang kedua, kubah batu digunakan untuk terlihat sangat berbeda. Ketiga, Al-Aqsa memiliki mimbar legendaris. Keempat, Al-Aqsa pernah digunakan sebagai kandang, istana, dan ruang eksekusi. Yang keempat, Imam Al-Ghazali hidup dan menulis makmum opusnya di Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa pernah menjadi tempat pembangunan sampah. Di sekitar Al-Aqsa tidak hanya satu masjid. Yang terakhir, tanah ini adalah tanah pemakaman. Demikian presentasi dari saya mengenai resume buku yang berjudul Rahasia Keagungan 3 Masjid. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.